Perkenalkan, nama saya Muhammad Dayar Levito Ma'ruf dari kelas XI IPS 3 nomor absen 18. Dampak dalam bidang politik dan ekonomi, bidang politik dan struktur pemerintahan. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Hindia Belanda, ia mereformasi pemerintah pada saat itu. Raffles yang berpandangan liberal mulai menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem pemerintah Raffles diperbaiki kembali. Di samping itu, untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan pemerintah kolonial Belanda melakukan politik pasifikasi kewilayahan di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda ini baru berhasil sekitar tahun 1905. Bersatunya Hindia Belanda ini dikenal dengan Pak Neerlandica. Masa setelah itu wilayah Hindia Belanda telah stabil di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Wilayah ini setelah proklamasi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Dendels, perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Pada 1746, kantor pos pertama didirikan di Batavia. Hal ini mengalami kemajuan lagi setelah Dendels membangun jalan pos yang menghubungkan di wilayah Pulau Jawa. Terhubungnya jaringan kereta api dan jalan pos telah mempercepat pengiriman surat lewat pos, sehingga informasi semakin berkembang cepat. Perubahan dalam bidang politik, baik Dendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji. Padahal menurut adat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapatkan upeti dari rakyat. Bupati telah menjadi alat kepuasan pemerintah kolonial. Pamok praja yang dulu berdasarkan garis keturunan diubah menjadi sistem kepegawaian. Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membagikan menjadi wilayah prefektur. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Belanda dan Inggris juga melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya soal pergantian tahta kerajaan, sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia. Akibatnya, peranan elit kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh. 3. Perubahan dalam bidang ekonomi. Belanda membuka tambang minyak bumi di Tarakan Kaltim. Belanda membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagangan. Liberalisme ekonomi, eksploitasi ekonomi
monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan Nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan Syah Bandar digantungkan oleh para penjabat Belanda. Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda. Pedagang perantara dipegang oleh orang timur asing, terutama bangsa Cina, dan bangsa Indonesia hanya menjadi pengecar sehingga tidak memiliki jiwa wira swasta, jenis tanaman baru, serta cara memeliharanya. Dengan dilaksanakan politik pintu terbuka, maka pengusaha pribumi yang modalnya kecil kalah bersaing sehingga gulung tikar. Perkebunan di Jawa berkembang, sedangkan di Sumatera kesulitan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi. Untuk mendukung program penanaman modal barat di Indonesia, pemerintah Belanda membangun irigasi, waduk, jalan raya, jalan kereta api, dan pelabuhan. Untuk pembangunan tersebut digunakan tenaga secara paksa dengan sistem rodi. Dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadi pergeseran dan sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang yang juga menyebar di kalangan petani.